Oke, kita lanjut episode ke-6. Ketika di tengah jalan, untuk menghilangkan jejaknya, Chomojin memutuskan untuk turun dan pergi sendiri ke suatu kuil terpencil di belakang Bukit Kembar. Di sana ia bertujuan untuk mengobati dirinya. This is safe. Di sisi lain, karena Juyo baru pertama kali membunuh orang, ia dihantui rasa bersalah dan di episode ini momen drama pun muncul. Pada malam harinya, Jeon Pildo datang ke rumah Juyo untuk menenangkan perasaannya Juyo. You will. How does it feel to be a killer? First snowfall of the year. Want a drink? Memang hebat kembaran saya ini, mengambil keputusan yang tepat dan kesempatan yang baik. Tetapi, karena Jeon Pildo seorang laki-laki sejati yang tidak akan merusak wanita yang ia cintai, ia pun akhirnya pulang. Jir, gak sesuai harapan penonton. Syulah. What things do you like? Don't you? Do you like the snow? You always avoid answering. Well then, what fun is life? Lalu keesokan harinya, ketika di rumah, Juyo mendapat sebuah paket yang berisi foto para polisi. Dan ketika melihat foto itu, ternyata ada sosok ayahnya dengan nama Song Joon-ho. Ternyata paket itu dikirim oleh Do Gang-ji sebelum ia tewas ditembak Juyo. Karena Juyo penasaran, ia pergi menemui Chomojin untuk menanyakan hal ini. Who's Song Joon-soo? He died shortly after. Di sana Chomojin berkata bahwa memang benar kalau Young Don-han adalah seorang polisi yang sengaja dikirim oleh Chagyo untuk memata-matai Dong Cheon. Karena berkhianat kepada pihak kepolisian, setelah itu Chagyo membunuh Young Dong-han. I had forgotten. My father was a cop? Dongman was a cop. Yes. He wanted to take us down from inside. Chagyo sent him. Someone flipped on him. Came to our side. And killed your father. Just how much it hurts. Di sini kita dapat melihat bahwa Juyo sekarang mengalami hal yang serupa dengan ayahnya. Setelah Juyo pergi, lalu Chomojin meminta Jun Taeju untuk membunuh Kapten Chagyo karena ia merasa Juyo tidak akan bisa melakukan itu. Yes? Taeju. You get rid of Chagyo. I don't think Gio can finish the job. Namun ketika di jalan, ternyata Juyo memutuskan untuk pergi ke tempat Kapten Cha dan membunuhnya. Di tempat lain, karena mabuk kopi bir, lalu Pildo mengantar Kapten Cha pulang. Sampainya Kapten Cha di rumah, ternyata di sana sudah ada Taeju dan ia langsung menikam Kapten Cha beberapa kali. Namun karena terlalu banyak minum kopi bir, akhirnya ia tumbang. To fall asleep if I'm sober tonight. Should I go? Yes, go. Setelah Taeju pergi meninggalkan Kapten Cha, ternyata tak berselang lama datanglah Juyo yang juga berniat untuk membunuh Kapten Cha. Lalu Kapten Chagyo menembak lengan Juyo. Di sana akhirnya Kapten Cha tahu bahwa Oh Hae-jin adalah Juyo, anak dari Song Joon-soo. You here to finish me? You. Lalu Kapten Cha menyerahkan sebuah tas yang berisi laporan pengintaian Song Joon-soo dan sepucuk surat terakhir ayahnya untuk Juyo. Kemudian Kapten Cha menyuruh Juyo untuk pergi. Get out of here. Captain! The proof is here. Lalu datanglah Pildo untuk menyelamatkan Kapten Chagyo. Dan akhirnya di episode ini kebenaran yang sesungguhnya terungkap
bahwa geng Dongcheon lah yang telah membunuh ayahnya Juyo. Lah. Try it. Happy birthday, my dear dog. Oke, kita lanjut episode ke-7. Setelah mengetahui hal yang sebenarnya, Juyo langsung pergi ke rumah sakit untuk melihat keadaan Kapten Cha Gi-ho. How's the captain? He's still in surgery. For 4 hours now. I'm sure it's cheap. Dan kembali ke Taeju yang sedang menelpon Cho Mo Jin. Ia meminta maaf karena gagal membunuh Kapten Cha Gi-ho. Dan Taeju berkata bahwa ia sempat melihat Juyo masuk ke kamar Kapten Cha. Karena kemungkinan Juyo sudah mengetahui hal yang sebenarnya, maka Taeju memutuskan untuk membunuh Juyo. Cha Gi-ho survived. I'm sorry. She may have discovered the truth. Ji was there, at the scene. We have to kill her. Keesokan harinya, ketika Juyo akan pergi, tiba-tiba ia diserang oleh 3 orang anak buah suruhan Cho Mo Jin untuk membunuhnya. Namun karena Juyo sudah dibekali pengalaman yang mumpuni, akhirnya ia dapat membunuh ketiga orang itu. Dan kemudian Juyo berhadapan dengan Taeju. Sebelum mereka bertarung, Taeju sempat berkata bahwa Cho Mo Jin akan membunuh sendiri orang yang telah berkhianat kepadanya, agar ia bisa melihat ekspresi terakhir mereka sebelum dibunuh. Buset, psikopat amat. You've never even seen the real Chebujin. He enjoys watching them take them. If you backstab him, he'll make you pay personally. I wonder how your father looked. How will you look when you die? Dan di sini terjadi pertarungan yang cukup epik seperti Karina melawan Goshen di Mobile Legends. Karena di film ini Juyo adalah pemeran utamanya, maka ia berhasil mengalahkan Taeju. Gokil sih, OP banget Juyo. Welcome to Mobile Legends! Di sisi lain, ternyata Cho Mo Jin berpura-pura menyerahkan diri ke kantor polisi dengan maksud membuktikan apakah Yoon Juyo masih berpihak kepadanya atau tidak. Dengan barang bukti sebuah pisau milik Cho Mo Jin saat di TKP, lalu Pildo dan Juyo menginterogasi Cho Mo Jin atas dasar tuduhan membunuh Do Gang Ji. Chebujin, why'd you turn yourself in? Why'd you do it? You're a murderer. In a Two categories. Did you feel like it was over? Think it over in solitary confinement. I'm going away. Namun Cho Mo Jin berkata akan membuktikan bahwa bukan dia pembunuh Do Gang Ji. Karena Juyo tetap ingin membalaskan dendamnya, maka Juyo sengaja membawa kabur pisau yang menjadi barang bukti tersebut dengan maksud membebaskan Cho Mo Jin sehingga ia bisa membunuh Cho Mo Jin dengan tangannya sendiri. Edan, salut sama kamu mbak. I never stabbed To Kang Jae. I witnessed you stabbing To Kang Jae. They're all over it. I came to prove that I'm innocent.
This time you're finished. Please return it by 6 p.m. I removed the evidence. Dan di sisi lain, pihak kepolisian mendapat petunjuk tentang pelaku penusukan Kapten Cha-gyo dari rekaman CCTV. Dan petunjuk itu mengarah kepada Kopral Oh Hae-jin atau Yoon Ju-yo. Karena diduga melakukan percobaan pembunuhan, akhirnya semua orang di kantor polisi mengejar Ju-yo. Tetapi Ju-yo berhasil kabur nyelonong dengan sepeda motornya. 60K640? Yes, that's right. You really need to come and look at this. Hang on. Stop Detective Woo Hae-jin from leaving the building. This is the Tokong J case. Setelah pihak kepolisian kehilangan barang bukti, akhirnya sementara waktu mereka membebaskan Cho Mo-jin. Dan karena Tae-joo telah tewas oleh Ju-yo, maka tinggal Cho Mo-jin saja orang yang tentunya Ju-yo cari. I'm giving. She got me out to kill me. She'll come on her own. We'll wait. Beralih ke Pildo, saat melakukan olah TKP di rumah Kapten Cha, ia menemukan surat pemakaman. Ia mengingat bahwa di rumah Ju-yo ada guci abu untuk jenazah dan ia menduga ini berkaitan dengan Ju-yo. Akhirnya ia pergi ke pemakaman tersebut dan benar saja ia bertemu dengan Yoon Ju-yo. Kyoto, get over here. Tonight's not good. Setelah kejar-kejaran, akhirnya Ju-yo tertangkap dan dibawa ke kantor polisi. Hands up. You're under arrest for obstruction of justice. Dan di final episode ini, terlihat Ju-yo yang ditahan sementara. Di tempat lain, Cho Mo-jin tahu bahwa Ju-yo sengaja membuat ia dibebaskan dari tuduhan. Dan ia juga tahu bahwa saat ini Ju-yo sedang memburunya. Maka dengan jiwa psikopatnya, ia meminta pengacara untuk menyampaikan pesan kepada Ju-yo bahwa ia akan membebaskannya. Send my message. Come back to me. You won't end up in prison, I promise. Akhirnya si pengacara itu meminta agar Ju-yo mendapatkan penanganan medis. Lalu Ju-yo dibawa ke rumah sakit dengan penjagaan ketat. Saat sedang diobati, Ju-yo dibantu anak buah Cho Mo-jin untuk melarikan diri. Ketika akan kabur, ia ketahuan dan harus melawan teman satu timnya di kepolisian. My car's there for you. Take the side door and go down to B2. I wanted to punch you. Di sisi lain, Pildo pergi ke kamar rawat Kapten Cha-gyo. Di sana Kapten Cha yang telah sadar memberitahu semua tentang Ju-yo kepada Pildo. Yoon Dong-hun's real name was Song Jun-soo. He was undercover. Wait, the late narcotics detective? I sent him into dungeon. Chae Bu-jin deceived me. Beralih ke Ju-yo, setelah berhasil mengalahkan semua timnya dan ingin pergi ke tempat Cho Mo-jin, tiba-tiba ia dihadang oleh Pildo. Lalu tak berapa lama datanglah anak buah Cho Mo-jin yang akan menculik Ju-yo, dan mereka memilih untuk bersembunyi di sebuah rumah di pinggir pantai. Are you going to Chae Bu-jin? Yeah, so move. An officer took her and they disappeared. We lost her.
You remember our beach plans, don't you? Di sana Pildo menasihati Juyo agar ia berhenti mengejar Cho Mo Jin dan menyerahkan semuanya kepada pihak kepolisian. Juyo akhirnya menerima semua dengan lapang dada. Dan juga setelah 8 episode yang saya tonton, akhirnya di sini Pildo bisa mencocok tanam Juyo. Sangat lapang dada. Don't destroy yourself. Don't struggle alone anymore. Let's catch him. Together, we'll fulfill your father's wish. Judge him with the law rather than... Keesokan harinya saat di lampu merah, ketika Juyo ingin menyerahkan diri ke kantor polisi, tiba-tiba Cho Mo Jin datang dan langsung menembak kepala Pildo hingga tewas di tempat. Gak apa-apa, udah dapat sekali dari Juyo, jadi gak mati penasaran. After the trial, you'll be put away. Whatever you go through. I'm ready. Karena Cho Mo Jin sudah 2 kali membunuh orang yang Juyo sayangi, sehingga Juyo pun sudah tidak bisa menahan dirinya lagi. Dan ia mengambil pistol milik Pildo lalu pergi ke tempat Cho Mo Jin sendirian. Mantap, mantap. Sesampainya di sana, banyak anak buah dari Cho Mo Jin yang mencoba menangkapnya. Namun karena dipenuhi amarah dan juga dendam, Juyo menghabisi semua anak buah Cho Mo Jin tanpa tersisa satu pun. Dan akhirnya di final battle antara mesin pembunuh melawan sang psikopat yang cerdas. A monster. Very good. Karena sudah ditikam di titik lemah beberapa kali oleh Cho Mo Jin, Juyo hampir tumbang. Dan saat Cho Mo Jin akan menembak Juyo, tiba-tiba, ya karena peluru di dalam pistol itu kosong dan durasi film hampir selesai, akhirnya Juyo menikam Cho Mo Jin beberapa kali hingga tewas dengan mata membolang. Asyuk, udah modern masih aja ngeselin mukanya. Dan di akhir film, kita melihat Oh Hae Jin atau Yoon Juyo pergi ke pemakaman ayahnya dan juga Pildo. Lalu setelah itu, ia memutuskan akan pergi ke The Continental untuk melawan John Wick.